Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa melaksanakan kegiatan pengajian terpadu tingkat kabupaten dan ditempatkan di Kecamatan Tompok Bulu, yaitu di cabang Malakaji. Saya mengharapkan kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah bagaimana supaya mencintai pengajian, karena rohnya Muhammadiyah ada pada pengajian. Lewat pengajian kita bisa menimba ilmu, sekaligus kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, dengan warga dan sesama kaum muslimin. Ayo ke pengajian supaya hidup kita berkah. Sehat selalu, ya Rewa ke Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari ini telah dilaksanakan pengajian terpadu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa yang ditempatkan di Masjid Besar Malakaji, dan sebagai tuan rumah adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Tompok Bulu. Oleh karena itu kami berharap agar pengajian terpadu pada hari ini membawa pencerahan kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Tompok Bulu, terlebih khusus kepada warga Muhammadiyah Kabupaten Goa. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nun wal qalmi wa masturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddala ummati Muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Salatu wassalam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta dengan Bapak Dang Ramil yang hadir, segenap Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah yang tadi telah dihormati semuanya oleh para pembicara sebelumnya. Tentu yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dihimpun di tempat mulia di Masjid Besar Malakaji ini, di Masjid Raya Malakaji. Tentu adalah karena hidayah Allah. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan waktu 20 menit. Anda 30 menit, saya minta izin duduk. Tapi 20 menit. Kemudian diberikan tema. Tentu tema ini sangat kontekstual sesuai dengan momen untuk Hari Pahlawan sepertinya, sehingga diberikan materi ini. Saya juga tidak tahu kenapa pilihannya jatuh ke saya. Mungkin karena tidak ikut rapat kemarin, dan juga mungkin karena saya alumni sejarah. Kalau Ustaz Rizal sebentar itu sudah pas, kiainya Muhammadiyah Goa. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan adalah menapak tilas dari perjuangan Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam berbangsa dan untuk umat ya. Jadi ini kita akan mendapatkan apa yang menjadi ibrah, pelajaran dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba untuk mentadaburi, kemudian menganalisis, ternyata kemerdekaan kita, bangsa Indonesia ini, kemudian berdirinya Muhammadiyah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari ketauladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di dalam mendirikan negeri ini, khususnya di dalam bermuhammadiyah. Ada khususnya di pendirian Muhammadiyah itu ada kemiripan. Rasulullah lahir di Makkah di masa jahiliyah, di mana puncak kejahiliaannya itu luar biasa. Muhammadiyah itu lahir di Kauman Jogja, dikala umat Islamnya di sana kemudian pada saat itu penuh dengan kesyirikan. Jadi tahyul, bid'ah dan khurafat. Ya. Kalau jadi ada sinkretisme pemahaman keislaman di Jogja ketika itu. Ya. Kita kembali karena waktunya cuma 20 menit. Yang pertama dulu saya ingin menyampaikan tentang apa dan bagaimana keistimewaannya itu Rasulullah. Kemudian bagaimana dia berjuang ya, untuk kemudian Islam hidup hingga saat ini atau ada hingga saat ini, dan kita yakini bahwa sampai kiamat Islam itu ada. Ini tentu karena sosok kerasulan daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sosoknya. Bapak Ibu, itu luar biasanya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian kita jadikan sebagai nama di organisasi kita Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Itu adalah manusia agung yang luar biasa diutus oleh Allah. Dan bukan cuma kita yang mengakui. Jadi bukan cuma kita umat Islam ini yang mengakui. Bahkan Nabi dan Rasul sebelum kenabian Rasulullah, sebelumnya lahir Rasulullah, itu sudah diakui itu. Coba kita lihat, baca di salah satu ayat di surah Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah. Itu setelah Nabi Ibrahim beserta dengan putranya, setelah Nabi Ibrahim itu dengan putranya menyelesaikan Ka'bah itu, jadi dibangun kembali Ka'bah, diperbaharui, maka Nabiullah Ibrahim itu beserta putranya berdoa. Ya. Apa doanya? Rabbana wa ba'ats fihin rasulan minhum. Ya Allah, lahirkanlah, utuslah Nabi dan Rasul di kalangan mereka, atau di kalangan di tempat itu, di sekitar Ka'bah itu, ya. Di sekitar Ka'bah. Ya, ini kan sejarah mencatat bahwa Nabi satu-satunya yang lahir di sekitaran Ka'bah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasanya itu.
belum lahir sudah didoakan. Ya, itu. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam itu belum lahir Nabi itu sekitar 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu kan Nabi Isa periodenya. Itu. Maka apa yang penting tabir? Jadi sebelum Nabi Isa itu kan 600 tahun baru lahir Rasulullah. Itu Nabiullah Ismail itu sudah menyampaikan kabar gembira ya, kepada umatnya ini. Jadi dia sudah menyampaikan. Jadi dia sudah menyampaikan kepada umatnya. Wa mubassiran birusulih. Kabar gembira bagi kalian akan lahir nanti Rasulullah. Ya. Yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada nabi nanti itu, rasul diutus, itu nanti namanya Ahmad. Ya. Semua ulama sepakat yang dimaksud ayat itu adalah Muhammad. Itu luar biasanya nabi kita itu. Ya. Itu dari sosoknya. Kemudian bagaimana dengan perjuangannya? Jadi anggaplah ini kita persentase saja. Jadi bagaimana dengan perjuangan Rasulullah? Itu luar biasa Rasulullah itu. Telah memberikan tonggak perjuangan yang luar biasa yang menjadi ibrah bagi umatnya. Sehingga betul-betul Islam itu nanti menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Islam hingga saat ini sampai ke kita, ya, itu luar biasa perjuangan Rasulullah itu. Dengan penuh duka, perjuangan, ya. Dan tentu dengan strategi-strategi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi strategi Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah, mentornya itu Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah itu bisa sukses hingga saat ini, ya, dengan membawa Islamnya hingga saat ini sampai ke kita, itu karena bimbingan langsung dari Allah. Itu keyakinan kita. Itu luar biasa itu Rasulullah. Bagaimana dia sengsaranya. Ini Islam sekarang ini kan luar biasa. Mayoritas di Indonesia saja ini Islam ini sudah luar biasa. Ya. Itu lebih dari 80%. Belum penduduk dunia berapa Islamnya di sini. Itu dari Rasulullah saja dulu beserta dengan orang-orang yang dekat. Ya. Kemudian berkembang. Dihina, dicaci. Bahkan kita ingat ketika Rasulullah, dan ini adalah cikal bakal kemudian Islam berkembang. Ya. Ketika di Makkah itu kan Islam belum berkembang. Ya. Ini juga bahagian dari strategi Rasulullah. Ya. Bahwa kalau susah diatur di kampung itu, keluar dulu, baru masuk lagi setelah besar. Ya. Itu strategi yang dibawa oleh Jibril, tentu atas perintah Allah. Ya. Itu kan sudah lama dakwahnya Rasulullah dari sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian justru banyak tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan itu di bulan Safar di tahun awal Hijriah, ya, 1 Hijriah. Itu semua kelompok Quraisy itu berkumpul untuk membunuh Rasulullah, dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Jadi mereka sepakat semua kabilah
Makkah membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad, sehingga nanti dendanya semua kabilah tanggung jawab. Ya, diutus untuk dibunuh Rasulullah. Tapi Jibril ini semua yang didiskusikan, direncanakan oleh orang kafir itu kan tidak luput dari pengawasan Allah. Kalau Jibril datang ke Rasulullah Muhammad, sampaikan dia mau dibunuh. Perintahnya hijrah malam ini. Karena itu pada saat itu kan semua sahabat sudah hijrah. Ya. Tinggal Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh. Ya. Sampai kepada Rasulullah kabar itu dari Jibril, kau mau dibunuh. Semua sepakat. Ya. Kamu perintah Allah, kamu hijrah ke Yastrib. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, Nabi itu hijrah kemana? Itu dari Makkah ke Yastrib. Madinah itu belum ada. Ya, nanti Nabi sampai di sana baru ada Madinah. Ya. Itu. Maka Nabi itu menyusun rencana. Ini bagian dari strategi dan bentuk bagaimana Rasulullah itu betapa briliannya itu Rasulullah di bawah bimbingan Allah itu. Ya. Maka disuruhlah ya, ketika semuanya sudah kumpul di sekitaran rumah Rasulullah, sahabat Ali disuruh tidur. Kau tidur di tempat tidurku. Ya. Kemudian Nabi berdoa, tertidur yang mau bunuh beliau. Kemudian dia ke rumah Abu Bakar menyiapkan perjalanan menuju Gua Sur. Ya. Untuk nanti melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Ya. Itu luar biasa tantangannya itu. Ya, mau dibunuh. Ya. Bahkan sampai di depan di Gua Sur itu kan sudah ada kafir Quraisy yang ada di mulut gua. Ya, karena jejak kakinya, telapak kakinya Abu Bakar itu sampai kepada gua itu. Pasti ada ini. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Anjo bolang-bolang, laba-laba disuruh buat jaring depan mulut gua itu. Kemudian merpati diperintah buat sarang, ada telurnya di situ. Itu kan tidak logis. Ada orang di dalam. Nah ini laba-laba ini menutupi nih. Ya. Ini kembalilah pemuda itu. Quraisy menyampaikan tidak ada orang di dalam gua itu. Ya. Setelah itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar beserta dengan satu penunjuk jalan itu melakukan perjalanan. Itu mulai sejarawan Pak. Itu menyampaikan bahwa ya, di beberapa literatur itu Nabi melakukan perjalanan dari Gua Sur sampai ke Yastrib itu mulai perjalanan 1 Rabiul Awal sampai 8 Rabiul Awal, 8 hari sampai di Yastrib. Kemudian nanti menemukan rumah tinggal yang cocok yang ditunjuk oleh ontanya itu nanti 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jadi Nabi itu ada hadis itu kan, Nabi itu ya lahir hari Senin, kemudian mendapatkan kenabian Rasul itu hari Senin, kemudian sampai ya ke Madinah itu hari Senin, kemudian nanti wafatnya juga hari Senin. Itu luar biasa. Jadi perjuangan ini luar biasa. Ya. Apa yang kita bisa ambil hikmah di situ? Tapi saya lihat jam dulu. Lagi 1 menit. Nah baru sejarahnya ini. Ini kalau sejarah tidak bisa pendek begini. Ya. Begini, hikmahnya bagaimana? Yang pertama, ya, bangsa Indonesia ini berdiri
itu tidak lepas dari orang-orang Islam. Ya, itu tidak bisa lepas. Bahkan founding father daripada negara kita ini dengan perumusan Pancasila itu dari 9 itu 3 Muhammadiyah di situ. Ki Bagis Hadiskusumo, kemudian Kasman Singondimejo, kemudian ada juga Kahar Musakir. Itu orang Muhammadiyah semua merumuskan Pancasila itu. Ya, kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah ini mau melakukan makar dan lain sebagainya, itu sangat di luar nalar daripada yang normal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil hikmah dan kita bisa pakai di dalam membangun bangsa dan Muhammadiyah ini adalah keikhlasan Rasulullah di dalam menegakkan daripada nilai-nilai kebenaran, keadilan, keislaman. Ya. Rasulullah itu sangat ikhlas sekali. Ya. Tidak ada yang bisa meragukan di situ. Ya. Yang kedua adalah istiqomah Rasulullah. Nah, ini juga yang harus kita bangun di Muhammadiyah. Kita mesti istiqomah bermuhammadiyah. Ya. Jangan ragu bermuhammadiyah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya, ya, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Nah, jadi kalau kita bermuhammadiyah ini, insya Allah, ya, kita tidak akan bersedih di sini, Pak. Di Muhammadiyah ini kita akan selalu senang, gembira, ya, berpengajian dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kuncinya, kalau mau senang bermuhammadiyah, kuncinya yakinkan diri kita. Ini resepnya ini. Ya. Yakinkan diri kita bahwa Muhammadiyah itu adalah nikmat Allah. Yakinkan itu. Ya. Jangan kita ingat ini bahwa Muhammadiyah itu adalah nikmat Allah. Nikmat itu tidak semua umat manusia itu mendapatkan Muhammadiyah. Tidak semua Islam itu masuk di organisasi Muhammadiyah. Itu. Kalau kita syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan Muhammadiyah ini, insya Allah Allah akan tambah kenikmatan bermuhammadiyah. Ya, kita berpengajian ya ikhlas, tidak terpaksa, tidak karena ada guru-guru di sini. MTS, MA ada. Ya, tidak datang pengajian karena kalau tidak datang pengajian, SK-nya ditahan dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ya. Datanglah. Tapi kalau misalnya kita ini tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai nikmat, wala in kafartum, ya, inna azabi lasadid. Itu Pak biasa ada orang bermuhammadiyah tidak pernah tenang di dalam bermuhammadiyah. Tidak pernah senang hatinya. Ya. Kenapa? Tidak bersyukur dengan Muhammadiyah sehingga sudah dapat azabnya di situ. Jadi kalau tidak mau dapat azab, syukuri Muhammadiyah ini. Ya. Itu. Saya kira ini yang saya sampaikan karena hampir 30 menit. Ya, sebenarnya kita ya masih ada beberapa hal ya, termasuk bagaimana strategi Nabi untuk dalam menjadikan Nabi itu ditemani oleh sahabat-sahabat, kelompok-kelompok. Saya mohon izin moderator, saya tambah 1 menit. Ini penting. Muhammadiyah atau Rasulullah itu di dalam mendakwakan Islam itu berkelompok dengan sahabatnya. Ini menepis anggapan yang mengatakan bahwa berorganisasi itu haram. Orang Muhammadiyah tidak boleh berpikir begitu. Orang Muhammadiyah keyakinan kita berorganisasi itu wajib bagi kita.
Ya jangan dibilang organisasi beng itu haram, tidak boleh. Bagi Muhammadiyah, berorganisasi itu sebuah kewajiban kita. Dalilnya kan jelas di surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada segolongan umat di situ, ada kelompok umat di situ. Perintahnya di situ. Nah, kalau sudah ada perintah, pasti sudah dihukumi wajib. Ya. Kan kaidahnya jelas. Al aslu fil am, dasar dari perintah itu lil wujub. Itu wajib. Karena ini ada perintah Allah, maka kita ini wajib berorganisasi. Ya, walaupun kalau saya melihat ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah kita ini sudah bentuk organisasi, umat manusia di dunia ini sudah selamat dari perintah ini. Itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan, mohon maaf karena kelebihan waktu. Ya. Nasrunallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para pemegang pemerintahan baik sipil maupun militer, ketua pimpinan daerah beserta seluruh pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah se-Kabupaten Goa. Hari ini materi 2 di panel. Saya semuanya duduk di sini supaya moderator juga duduk di samping saya, supaya kalau lewat 20 menit saya ya seperti itu ya. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih, semakin produktif menghasilkan putusan dan fatwa. Begitu pula pimpinan wilayah juga semakin produktif menghasilkan putusan. Ya. Oleh karena itu, secara bertahap pimpinan daerah Muhammadiyah berkewajiban mensosialisasikan putusan itu kepada anggota Muhammadiyah. Ya. Pada hari ini saya akan membahas putusan termuda yang ditanfiskan bulan Februari tahun 2025. Berarti belum sampai 1 tahun, yaitu fikhi informasi. Fikhi informasi. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa ikhtilaf tentang sholat belum usai, kenapa sudah jauh ke fikih informasi? Ternyata informasi yang sangat cepat
sekarang dengan semakin modern itu butuh tuntunan. Karena selain memiliki manfaat, efek positif, ternyata informasi bisa memiliki efek negatif. Ya. Gara-gara informasi orang bisa bertengkar. Gara-gara informasi orang bisa salah sangka. Ya. Apakah karena tidak lengkap dan sebagainya. Ada informasi sepotong di sana di kampung A. Niat bapak-bapak erok na jibongo ngana na nerok na samballe. Nah karena bapak kafir yang tukang. Lepa pinapakkanai bapak kafir na pakutanang. Angapa nerok ka mana samballe nerok na jibongo ngana na. Nah karena nupa anjo anak-anak burak-burak ne. Nah kan berarti tidak jentuh tona kafir pun akam. Iya. Ini berarti penyampaian informasinya menjebak, ya, menjebak. Orang yang mendengar informasi juga tidak verifikatif, ya, tidak verifikatif. Maka pimpinan pusat Muhammadiyah menyusun fikih informasi dalam beberapa draft penting. Pertama, sebagai dasar pertama adalah al-qiyam al-asasiyah atau nilai dasarnya. Informasi paling tidak harus memiliki nilai dasar 3. Pertama, nilai tauhid. Jadi menyebar informasi itu ada hubungannya dengan tauhid, ada hubungannya dengan keimanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya akhlak. Jadi dalam menyampaikan informasi, apakah informasi offline, selain substansi informasi, akhlak sangat dipentingkan oleh majelis tarjih. Iya. Bagaimana kita memberikan informasi, bahasanya, mimiknya, intonasinya, itu harus memperhatikan akhlak. Tidak boleh boro-boro kita benar sehingga menyampaikannya kurang berakhlak. Iya. Bahkan kepada orang salah pun, kalau kita menyampaikan dengan penuh akhlak, maka itu penerimaannya berbeda. Bahkan biasa benar, tapi karena kurang akhlak cara menyampaikannya tidak diterima. Iya. Apalagi informasi yang sifatnya online, kan ada orang tidak baca langsung share. Iya, tidak baca langsung share, baca judul langsung share. Iya. Kemudian yang ketiga, menurut majelis tarjih yang harus menjadi al-qiyam al-asasiyah dalam transformasi berita adalah al-maslahah. Apa maslahatnya? Informasi itu dilanjutkan. Ya. Apa maslahatnya? Informasi itu disampaikan. Ya. Inilah 3 hal yang ya, menjadi nilai dasar. Kemudian majelis tarjih melanjutkan pada nilai-nilai yang merupakan prinsip umum atau al-usul al-kulliyah. Pertama, berita disampaikan dengan terbuka dan transparan. Ya, terbuka dan transparan.
Yang kedua, selektif dan kehati-hatian. Jadi ada ihtiyat wat tabayyun. Iya. Jadi dalam informasi itu tidak seluruh informasi kita terima dan lanjutkan. Iya. Tetapi harus diseleksi dengan kehati-hatian. Salah satu ayat yang menjadi patokan surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman di sini menjadi mukhatab. In ja'akum fasikun binaba'in. In itu terjemahnya sama dengan idza, sama dengan law. Jadi kalau translate sama, tapi maksudnya stressingnya berbeda. In jika, law jika, ya, idza jika, atau nama lainnya jika, apabila. Ya. Kalau in itu sebagian ulama mengatakan 50-50. Ya. Kalau idza itu kepastiannya lebih tinggi. Kalau jika, apabila, tapi kalau idza itu kepastiannya lebih tinggi. Kalau law itu juga jika, apabila, tapi kepastiannya sangat minim. Berarti ini bisa 50-50. Bisa ada orang fasik datang, bisa tidak, ya. Kum huna yadullu ilal ladzina amanu. Iya. Fasikun, orang fasik. Binabai. Jadi sesungguhnya tidak semua juga berita dari orang fasik itu diteliti. Binabai itu, an-nabai itu adalah berita besar, berita penting, berita yang krusial. Kalau bukan berita yang krusial, tidak usah ditabayun. Misalnya ada orang fasik datang mengatakan, tu guru kibede nga lekot tasi laura dalekan balatta. Itu dianggap tidak penting, tidak usah diklarifikasi. Iya. Jadi binabai ini sebenarnya ada takyid. Iya, sebenarnya berarti yang perlu ditabayun adalah berita yang memiliki efek besar. Iya. Kalau tidak ada efeknya besar, kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk memeriksanya. Tabayun di sini dianggap bagian dari asas kulliyah. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan atau cover both sides. Kalau perlu cover all sides, all side. Jadi tidak boleh hanya menerima berita dari satu pihak lalu kita cepat-cepat menarik kesimpulan. Iya. Kalau bisa ada info yang merupakan perimbangan, perimbangan. Iya. Jadi kalau baru satu sisi, baru one side, itu dianggap baru informasi, yang belum bisa dipegangi 100%. Kemudian al-usul al-kulliyah yang keempat adalah dalam informasi orang bebas memproduksi, menyampaikan dan mengakses informasi secara bertanggung jawab. Orang tidak boleh dihalangi mengakses. Orang tidak boleh dihalangi membuat informasi. Orang tidak boleh dihalangi menyampaikan informasi selama dia bertanggung jawab.
Kemudian yang kelima, prinsip rasional dan proporsional. Biasanya kalau berita dikirim beda dengan buah-buahan yang dikirim. Iya. Kalau buah-buahan dikirim misalnya dari Maros ke Malakaji, dari Maros mengirim atau dari Paraloy mengirim satu kantong rambutan. Iya. Kalau dia lewat Sapaya, ada kemungkinan di Sapaya rambutannya tinggal 3/4 kantong. Iya. Ada pengurangan. Narapi ke barua mungkin setengah kantong mami. Iya. Bisa terjadi pengurangan. Tapi biasa ia puna berita katambangi. Iya. Rimaros niat bentau mate 5. Ibat tu naik sike dari sungguh minaso niat bentu mate 50. Iya. Ini naik kira jadi ponten pun saya 5 ngambil tahu mati juri. Iya. Biasanya informasi bertambah, buah-buahan berkurang. Iya. Jadi harus tetap diperhatikan rasional dan proporsional. Yang ketiga, al-ahkam al-far'iyah. Al-ahkam al-far'iyah. Pedoman praktis yang diberikan majelis tarjih. Pertama, at-ta'lim. Informasi yang kita berikan harus memberikan nilai pendidikan. Iya. Yakinkan diri bahwa setiap kita memberikan informasi maka ada nilai pendidikannya. Yang kedua, at-tanwir. Pedoman informasi yang kita berikan itu mesti mencerahkan. Jadi puna nupa beisere jate maki kiringi. Puna lapak kotal lu jatuh kanyin nang baca te maki kiringi. Iya. Apalagi nasi bambangi. Iya, langsung itawiro angal lelayuang. Iya. Maka itu tidak usah dikirim. Kemudian pedoman praktis selanjutnya adalah at-taudih, klarifikasi. Bukan cuma yang menerima informasi, kita juga yang akan mengirim informasi harus klarifikasi baik-baik, baru berita itu dikirim. Nyeton tahu 1 menit pintar lu ngikirim berita kayak gini ngipona revisi lebih bagian revisi na batal kayak ngipodenya. Ya, karena tidak menelaah, tidak mengklarifikasi. Ini diharapkan warga Muhammadiyah tidak terjebak termasuk dalam mengirim berita-berita yang maudhu atau hoax. Iya. Sebenarnya dalam sidang tarjih itu proses mustalah hadits itu dianggap proses klarifikasi informasi yang sangat baik. Iya. Hadits itu kan belum ditulis di zaman sahabat. Karena Nabi pernah bersabda, la taktub anni illa ayah. Janganlah kalian menulis dariku kecuali ayat. Larangan ini dianggap berillat karena Nabi khawatir bercampur aduk antara Al-Quran dengan hadits. Iya. Dan andaikan itu terjadi, maka dengan gampang para orang orientalis menyerang Islam bahwa Al-Qurannya itu tidak otentik. Iya. Bercampur-campur dengan perkataan Nabi. Iya. Bercampur-campur dengan asar sahabat. Iya. Maka atas satu illat Nabi melarang menulis hadits. Ada yang bertanya, berarti sekarang kita ini dilarang menulis hadits karena haditsnya sahih. Hadits tentang melarang menulis hadits itu sahih. Jawabannya,
Tidak, karena itu hadits berillat. Ya, dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman. Hukum dipengaruhi oleh illat dan sebabnya. Iya. Illat ada, hukum ada. Illat hilang, hukum hilang. Iya. Sama dulu Nabi hanya 3 kali salat tarawih berjamaah. Menurut buku Profesor Samsul Anwar MA, malam 23, 25, 27. Setelah itu Nabi tidak keluar berjamaah karena ada illat. Apa itu illatnya? Takut nanti sahabat menganggap itu wajib. Karena malam 25 sedikit yang ikut, malam 23 sedikit yang ikut Nabi salat tarawih, salat lail. Sebenarnya di masa Nabi tidak ada yang namanya salat tarawih, salat lail. Iya. Cuma dianggap ada masyakkah. Kan Nabi pernah tanya Umar dan Abu Bakar, Umar, kapan salat malamnya? Umar mengatakan, ya, fi thuluthi akhir al-lail, sepertiga akhir malam. Lalu Nabi tanya Abu Bakar, kapan salat malamnya? Abu Bakar menjawab, di awal malam. Lalu Nabi mengatakan Umar adalah orang yang bersungguh-sungguh, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang berhati-hati. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada hadisnya salat malam di awal waktu. Hadisnya adalah persetujuan Nabi, takrir. Iya. Di akhir malam adalah fi'liyah Nabi. Iya, kan hadis itu ada fi'liyah, kauliyah, takrir. Iya, seperti itu. Jadi dianggap dalam ilmu mustalah hadits, ya, itu saking bagaimana sahabat itu, bagaimana ulama itu memperhatikan syarat demi syarat supaya dianggap informasi itu valid. Iya, misalnya dalam ilmu mustalah hadits, verifikasi informasinya itu kan ada yang sifatnya naqdul khariji atau dia sanad, naqdus sanad, ya, atau bagaimana transmisinya. Yang kedua ada naqdud dakhili, atau bagaimana memeriksa konten, sehingga majelis tarjih melihat untuk memeriksa itu informasi mesti diperiksa orangnya, diperiksa kontennya, ya, diperiksa kontennya, ya. Orangnya sangat menentukan. Ada orang di dekat rumah saya angerangi informasi yang kurang benar. Nah, karena mate bapak panjang rejatia, iya, ita pangasing ita gua. Maka orang kampung saya pergi ke Jatia, ternyata tena matenya bapak panjang. Suatu waktu mate tojeng bapak panjang, iya. Iya misalnya ngerang informasi. Nah, karena mate bapak panjang rejatia, tena nih tau mange. Tena neto tak pernah seket itu samparan tungki pau. Padahal mate to jemme. Iya, jadi kritik sanad, ya, atau kritik transmisi itu majelis tarjih mengatakan sesuatu yang sangat penting dalam verifikasi itu. Iya. Kan syarat hadis sahih itu pertama yatasillu isnaduhu. Yang kedua bin naqat al-adil ad-dabit, ya, an adil. Yang ketiga dabit, wala yakunu satsan wala muallalan. Ya. Sebenarnya kalau kita gunakan ini untuk klarifikasi berita sangat bagus. Pertama, yatasillu isnaduhu, bersambung sanadnya. Ini informasi kau dapatkan dari mana? Iya, dari mana? Dalam hadits kalau si A mengatakan mendengar dari si B, maka syarat pertama
si A dan si B harus punya waktu hidup bersamaan. Apakah selangnya itu 10 tahun? Iya, kan kalau 10 tahun sudah bisa mendengar informasi. Iya, tapi kalau selang hidupnya hanya 2 tahun, iya, maksudnya si A lahir tahun 80, si B meninggal tahun 82, baru mengatakan si A mendengar dari si B, maka dia adalah gugur informasinya. Bagaimana caranya kau mendengar informasi? Nah, baru kau 2 tahun dia sudah meninggal. Iya, saking ketatnya itu, iya, verifikasi informasi, iya, dalam ilmu mustalah hadits, sehingga itu dalam fikih informasi itu, ilmu mustalah hadits salah satu dijadikan, iya, di pendahuluan untuk diberikan, dicermati. Yang kedua, setelah masa hidup ada yang sama, maka dia harus diperiksa. Dia tinggal di mana? Sama-sama di Malakaji, berarti ada kemungkinan dia bertemu. Iya. Satu tinggal di Malakaji, satu tinggal di Limbung, dipelajari apakah orang Malakaji pernah ke Limbung atau orang Limbung pernah ke Malakaji. Iya. Kalau tidak terpenuhi, dicari lagi. Siapa tahu ada kota yang pernah mereka sama-sama ke sana. Orang Limbung pernah ke Sapaiya, orang Malakaji juga pernah ke Sapaiya, sehingga ada kemungkinan ketemu di situ. Iya. Ini adalah bentuk verifikasi yang sangat ketat. Iya. Kemudian mungkin saya lanjut lagi karena waktu ini. Kemudian setelah at-taudi ada namanya at-tajdid. Iya. Informasi-informasi itu hendaknya semakin membangun peradaban, semakin memperbaiki, bukan sesuatu yang semakin memundurkan, iya, menterbelakangkan, iya, seperti itu. Misalnya kalau mau upload doa untuk anak-anak, maka doa-doa dari Nabi. Misalnya u'izuka bi kalimatillahi tamma min syarri ma halak, iya, seperti itu. Tapi ada juga apa yang diposting. Nah, karena pun nagaring anak kan nerang mani baja. Nah, karena pa baja kai kau longga, iya, kau setan pali-palili kaleno lamalo yukum baja basia panggala galabutaya hub kum payakum. Iya. Ini dianggap tidak at-tajdid. Iya. Harusnya informasi ini semakin mencerdaskan, harusnya informasi ini semakin membangun, iya, malah semakin memundurkan, iya. Nah, karena supaya salam akibat turis setan tujua, nah baca maudat tau saya ngaribe batu saperi panjangkalan tuna tujua guntur katawan. Ini memundurkan, iya, tidak usah diposting. Selanjutnya at-tanzim. Sejogjanya informasi-informasi yang ada itu diorganisir, iya. Kalau satu hal, ketua cabang memberi informasi, sekretaris cabang memberi informasi, ketua majelis memberi informasi, maka informasi itu harus diorganisir, kemudian dilihat, ya, bagaimana titik temunya, ya, apakah ada yang perlu dipertanyakan dan sebagainya. Kemudian wasilah al-khiwar, harusnya informasi ini menjadi sarana dialog. Ya, siapa meninggal? Si A, dijawab di WA, di grup. Si A yang penjual ikan itu, oh bukan, yang penjual sayur. Iya. Jadi itu bisa informasi-informasi bisa menjadi sarana, ya, wasilatul khiwar. Ya. Selanjutnya, hal yang harus ada dalam berinformasi baik langsung maupun online. Pertama adalah al-amanah wala naz'a fil hukmi. Pertama, harus bertanggung jawab dan tidak tendensius. Kang ada itu juga, ia nak bicara pasti nak callai lambang aneh. Asalnya postingan na iya misalnya calla, asalnya urena iya misalnya calla, itu sudah tendensius. Iya.
Jadi pertama adalah al-amanah wala naz'ah. Dia harus bertanggung jawab dengan berita itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Ada bertanya di grup, jangan langsung diposting. Iya, karena apa yang kita posting itu akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yang harus ada adalah al-dikka fil bahsi, yaitu harus cermat, melakukan investigasi, dan mengemas berita dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah iltizam al-adah fil jarhi, memegang teguh etika di dalam menilai seseorang ketika kita memberi informasi. Jadi tidak boleh kita begitu saja dalam grup, dalam pembicaraan menilai orang. Tidak boleh begitu saja. Kemudian yang keempat adalah yang harus ada dalam informasi adalah memperhatikan al-maslahah dengan mudarah. Apa kemaslahatan dan mudaratnya. Yang kelima adalah verifikasi. Saya balap-balap ini hanya inti-intinya. Terakhir, hal-hal yang tidak boleh ada ketika kita berinformasi. Pertama, dusta. Dalam putusan tarjih tidak boleh ada dusta ketika kita berinformasi. Yang kedua, mencari-cari aib. Mencari-cari aib. Itu adalah syarat dalam tarjih. Ketika kita berinformasi, jangan sampai menyingkap aib, jangan sampai menyampaikan aib. Karena dalam agama aib itu disuruh tutup. Siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu lahu fi yaumil qiyamah, maka Allah yang akan menutup aibnya di hari akhirat nanti. Semakin banyak aib saudara kita yang kita tutup, maka Allah pun akan menutup semakin banyak aib kita. Oh, ada pelantikannya nasi. Ini bagusnya kalau duduk bersama. Saya 1 menit lagi. Yang ketiga, hal yang tidak boleh ada dalam berinformasi menurut majelis tarjih, fitnah, ghibah, namimah. Fitnah acarita ri gautakamma, ghibah ni carita tawa kodina ingka kamatojeng, itu ghibah. Itu juga dilarang. Kemudian namimah itu adu domba. Bawa informasi ke sini lain, bawa informasi ke sini lain. Punna abesere mo atau butangan. Keempat, mengolok-olok, mencela, ujaran kebencian, memancing permusuhan. Itu tidak boleh ada dalam informasi yang sehat. Terakhir, pornografi. Ada juga oto na balukang bab benega ganyan na tanang. Jadi Allah mitena na ciniki tawoto na maci pana ciniki ka benega gana rodo nga mae na ciniki. Jadi nampak jawab benega gana terbuka auratnya. Dalam majelis tarjih tidak boleh dianggap tahrim. Saya kira ini dulu. Sebenarnya saya sudah buat slide. Saya buat slide, cuma belum sempurna. Mungkin segera saya sempurnakan supaya saya kirim ke majelis tarjih dan tablik untuk kita sosialisasikan lagi. Maksudnya pimpinan cabang yang datang hari ini juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan nanti di rantingnya. Nanti saya sempurnakan dulu slide-nya, baru saya kirim. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.